Ketemu lagi Ketemu di lagi dengan acara kita. Ngobel. Ngobrolannya Obel. Gimana Mas? Berapa episode lalu kan kita hujan terus. Hujan terus. Sekarang saya tersengat Iya, matahari. Alhamdulillah. Panas. Oh, tersengat Anda ya? Iya, tersengat. Pantas agak sedikit eksotis kulit Anda. Bukan eksotis Pak, Kepaksa emang ya? terpanggang loh. Terpanggang dengan sinar guys, matahari. teman-teman semua. Aduh. Saya sekedar informasi aja kalau di daerah Bekasi, khususnya daerah BCP sekitarnya Bekasi trik. Selatan lah ya. Nah, Bekasi Selatan di Bekasi Cyber Park ini trik. Jadi lumayan cerah. Cerah Semoga memanggangkan. Memanggangkan. Iya. Semoga cerah juga kehidupan kita, Amin. rezeki kita semuanya dimudahkan. Ah, Iya. itu yang seneng tuh saya tuh. Nah, kenapa tuh? Dicerahkan rezekinya. Oh iya loh, kita kan harus Alhamdulillah. ini harus apa? Harus optimis, hidup tuh harus Betul. optimis. Yang jadi masalahnya adalah di tengah sengatan matahari ini, Ya, kita di dunia kita nih, dunia nyari duit dunia kita. per laptopan. Iya, dunia perlaptopan. Iya, Itu perlaptopan. lagi panas soalnya ketidaktersediaan barang. Nah, itu dia tuh gua nggak. Ini repot nih, ini semacam konspirasi nih kalau kayak begini. Iya, gua nggak ngerti Pak. Maksudnya Begini Mas ya, kalau saya pribadi, saya sebagai karyawan dan sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pendistribusian serta retail perlaptopan, gitu, mengalami hal yang sulit dalam hal khususnya saya marketing penjualan itu sulit karena begini, kebanyakan orang tahu harga itu lebih, ini sekedar informasi ya, barang ini hilang atau tenggelam atau susah atau harganya melonjak tajam whatever itu namanya, lebih kurang 3 sampai 4 bulan lalu belakangan ini gitu. Tepatnya itu yang mau kita angkat ya sekarang. tepatnya 6 Novemberan deh, Oktober November. Iya, itu Gitu. yang kita angkat dengan boleh? judul laptop. Laptop. Nah, bicara soal laptop, Kita mundur dulu nih. apa bedanya laptop sama netbook, Mas? Sama notebook, Mas? Kalau menurut saya beda. Kalau Bedanya? menurut Bapak, Kalau laptop dan Notebook. notebook itu sama kalau saya bilang. jadi kalau sama Salah. tuh nggak Hanya- ada apa ya, nggak ada perbedaan yang dijelaskan ya. Samanya karena sama-sama. Sama-sama bentuknya begitu. Heeh. Ya, seperti ada layar, ada keyboard, nempel, ada bisa di-charge. Rata-rata 14 in, prosesornya paling rendah dual core, paling tinggi i7 atau i9 ataupun juga Radeon. Begitu aja udah. Tapi kalau netbook beda ya, notebook dan netbook beda. Ya, kalau netbook ukurannya kecil. ukurannya kecil. Dari zaman dulu dia hadir tuh hanya prosesor pasti paling terendah pastinya. Ada istilah baru loh sekarang Nah, tuh. Ultrabook. Ultrabook, betul. Nah, Jadi sedikit banyak ini jangan sampai salah kaprah, orang taunya laptop. Iya. Notebook. Ada banyak user saya dulu gitu ngotot. Saya mencari laptop Acer serinya ini. Saya bilang, oh notebook itu Bu, itu netbook Bu. yang Nggak kecil. mau terima. Heeh. Emang bedanya apa ya? Kalau netbook kecil kayak gini, enggak. Tapi saya maunya begini, karena dia taunya dari informasi jual laptop serinya gitu, Aspire One. Iya, soalnya laptop itu kata-kata umum, Pak. Laptop tuh umum. Kata-kata umum. Laptop itu adalah satu barang ya, satu teknologi, bentuk teknologi perkomputerisasian. Ini bahasanya baku banget ya. Perkomputerisasian yang dibikin sedemikian rupa, kecil, minimalis, mudah dibawa-bawa gitu. Kita tidak bicara berat nih. Betul. Berat relatif. Berat Karena relatif. zaman dulu dari pertama kali keluar dia bisa sampai ada 5-6 kilo. Iya, saya pernah ketemu sama nggak tahu lah sebutannya, laptop lah sebutannya. Ya. Kecil, tapi berat. Berat, ya. Gila. Sekarang kan Kecil berat. berat. Makanya ada inovasi sekarang ini, belakangan ini udah hampir 10 tahun ke sini, nyebutnya sekarang Ultrabook. Iya. Lebih tipis, Beberapa simple, tahun dan belakangan ini tuh Ultrabook teknologinya sudah generasinya sudah hampir 4-5 kali lipat. Nah, Gitu. Oke? ya kenapa saya bilang beda ya? Nah, kalau Mas bilang beda kenapa? Kalau laptop itu menurut Bapak itu kata umum apa kata khusus? Laptop itu orang umum sih yang Kata ngomong. kata umum, penjurumusannya laptop. Iya. Saya pernah baca di suatu artikel, laptop sama notebook itu sebetulnya, laptop itu adalah kata dulu. Nah, ini bicara teknis ya, Anda kan orang teknis nih ya. Laptop itu menurut yang saya baca adalah laptop itu kata dulu.
Kata dulu. Untuk sebuah komputer jinjing Betul. yang biasanya itu di pangku. Makainya di pangku. Di pangku. Oh, saya karena takutnya habis di pangku bisa dibelai, bisa diapain. Iya. Nah, Enggak. ditutup. Habis di pangku dipencet. Dipencet, diusap. Ya kalau Digeser-geser. usap bisa lah, Bisa usap. Ini yang jadi masalahnya. Komputer Di jinjing, pangku, ya kan? Dijinjing dulu. Nah, dulu nih, kita mundur dulu Ya. supaya tidak terjadi diskomunikasi. Iya, takut salah paham ya guys. Ini komputer jinjing Ya. di pangku. Di pangku. Ya, tak Di pangku dibuka. 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 Ya dong, dibuka dong. Dibuka, Bener dong. dipencet. Dipencet. Kan dilus juga. Hah? Ada lusannya dong. Oh. Ditekan. Jadi orangnya enggak. Kalau orang yang sangat menjaga kebersihan dan sangat menyayangi barang itu, biasanya pertama dielus. Habis dibuka dielus. Tapi ada aja juga Pak orang Kasar yang ya? kasar. Langsung main buka aja. Main buka pencet Langsung aja. pencet aja. Buka. Barbar, pencet. nggak permisi dulu ya. Iya. Barbar Masalahnya banget. pencetannya dia pakai telunjuknya keras. Oh iya. Kayak pakai nafsu gitu. Enggak, kalau saya biasa buka gini, lembut kan. Lembut aja. Iya. Jadi ada yang buka begini? Allah. Ada yang begitu ya? Ada, Pak. Iya. Iya kan? Ya ini sih itu teknisnya ya, Iya. secara teknisnya. Tapi kita balik lagi ke topik Aduh, jadi topik kita. pengen nih. mangku laptop. Iya, saya juga pengen ngelus laptop. Nah, itu berarti di pangku kalau laptop. Oh gitu istilahnya ya. Kalau notebook Nah. itu ditaruh di meja menurut harfiah kata. Notebook, Iya. karena kan note itu Not catatan. buku catatan. Iya. Pasti di meja. Di meja. Oh, identik kalau buku catatan ada di meja ya? Iya, naruh. Nggak di tas ya? Kalau di tas kan nggak dipakai. Oh iya. Ini masalah aplikasinya ya, pengaplikasiannya. Aplikasinya. Jadi catat di meja. Oh, iya. buku catatan, notebook itu selalu Ya. katanya di meja. Tapi pernah saya lihat orang pakai notebook atau laptop apapun itu namanya di toilet. Ayo, Hah? di kamar mandi. Pakai Benar. laptop di kamar mandi. Di toilet, Mas. Di tempat buang itulah. Di pangku. Saya nggak tahu cara makainya gimana. Jadi ceritanya begini, ini menarik nih. Ini saya flashback lagi mundur. Kalau zamannya dulu ya, dunia perlaptopan itu Windows-nya nggak original. Ya, Oke. oke. Jadi Bukan bawaan. bukan bawaan, belum include dengan Windows Iya. original. Zaman-zamannya Windows 7 itu biasanya mahal. Jadi orang itu beli laptop hanya DOS masih Iya. sistem, masih kosongan kita nyebutnya. Iya. Nah, dalam kosongan itu terjadi begitu mau jualan itu marketingnya atau itu kerjasama sama teknisi itu. Bapak mau diinstal sekalian nggak? Kerjasama, diinstal, oke diinstal. Iya. Nah, dulu pameran ada nama tempat di Jakarta Selatan tuh JCC. Iya. Itu sulitnya kalau menginstal yang tidak original, Mas. Karena Oke. akan kena denda, kena sanksi atau ya mungkin bisa dihukum lah atau Iya, apalah itu kena namanya. pasal Saya hukum sih lah ya. amit belum pernah ya, zalik ya. Zaman itu lebih kurang 10 tahun lalu itu saking gimana caranya teknisi-teknisi itu bawa laptop itu untuk diinstal, ngopin itu sampai ke kamar mandi, Mas. Nah, dia nggak sadar kadang-kadang kan begitu sudah selesai ting dung ding gitu kan suka keluar Iya. nada begitu kan kalau laptop itu kan. Iya. Nah, kan itu finish itu. Kalau nggak ada kalau misalkan Windows 8 Apalagi atau 10 XP dulu. ya XP kan keras banget keras bunyinya. banget suaranya. Dia wajib mengeluarkan suara kalau sudah selesai Iya. instalisasinya, baik itu bajakan atau apa. Nah, itu saya sampai bengong, Mas. Saya waktu itu pas saat itu ke toilet. mandi? Di kamar mandi, Mas. Toilet? Bawa laptop, iya. Untung laptop ya, Pak. Untung ya? laptop. Nggak PC ya? Nyolokinnya di mana kalau PC? Iya. Gue takutnya PC dia. Itu yang saya ngalamin. Pernah orang bawa laptop tuh ke kamar mandi saking memang ya demi mungkin mengejar rezeki kali ya, mengais rezeki, Menyembunyikan demi menyembunyikan. bersembunyi. Ya karena itu takut ketahuan atau takut ada aparat atau instansi yang berwenang ya kayak Microsoft atau apa ketahuan bisa diambil tuh barang laptopnya. Makanya Dulu gitu. sekarang lebih enak ya. Lebih enak Laptop sekarang tuh udah teknologi sekarang include ini, Windows ya. ya. 3-4 tahun kebelakangan ini sudah include Windows-nya. Iya. Sudah, dan malah udah ada Office-nya lagi malah enak. Nah, ada beberapa laptop yang sudah ada Office-nya. Iya, Jadi betul. kan benar-benar kita harus pakai Windows. Betul. Ya usahakan lah. Kita bukan mempromosikan ya. Usahakan pakai Windows lah. Belilah barang sesuai dengan kebutuhan dan legalitasnya jelas. Nah, Jadi semuanya resmi, baik software maupun hardware-nya resmi dan
kalaupun ada kerusakan atau apa bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Seperti disclaimer sebelum pas awal-awal ini kita mengalami kegelisahan tentang dunia laptop yang sangat amat tinggi harganya. Tapi di sini ada yang diuntungkan, Mas. Apa? SRB. Anda tahu nggak SRB apa? Nggak, saya secara detail sih nggak tahu SRB. SRB itu apa tuh? Singkatan ini khususnya dunia perlaptopan orang tahu. Tapi ini sekedar informasi ya buat orang yang, maaf guys, atau teman-teman yang belum tahu ya. SRB, Sierra Bravo Romeo. SRB, Sierra Romeo Bravo, SRB. Adalah singkatan dari Second Rasa Baru. Wow. Dia barangnya kalau sekarang udah disingkat SRB ya? SRB. Zaman dulu gini, Mas. Padahal saya dulu ngelakuin ya itu dulu. Tapi bukan saya. Tapi kan second adalah second. SRB adalah SRB. Ini beda, Mas. Jadi SRB begini. Saya tidak menyalahkan orang yang jualan, ya maaf, ini saya tidak mendiskriminasikan atau menyudutkan atau menyindir orang itu jual, itu sah saja, itu hak mereka ya. Silakan. Okay. Selagi mereka sudah deal sama pembelinya dan pembelinya mau, itu urusan mereka. Udah ada akad, udah ada kesepakatan, bodo amat. Saya nggak. Cuman SRB yang perlu ketahui ini untuk orang umum nggak tahu nih kalau SRB, khususnya yang orang mau pertama kali beli laptop atau beli notebook atau netbook apa namanya itu, kalau namanya SRB biasanya itu segelnya tidak ada, dusnya itu tidak segel dus. Oke, logis. Itu satu. Yang kedua, di dalam segel dusnya itu minimal nih saya kasih tips ya. Di belakang pantatnya laptop itu setidaknya di belakang mesin, bawah mesin. Itu ada serial number. Saya lagi nyari laptop, pantatnya laptop di mana ya? Iya. Gitu. Pokoknya di bawah. Biasanya kalau laptop begini, mesin. Sorry nih, begini ya, ini layarnya misalkan gitu. Nah, di bawahnya itu ada serial number. Anda harus mencocokkan itu serial number dengan dusnya. Itu pasti. Ada orang nggak tahu nih, Mas. Ini kasih tip. Yang kedua, ditambah lagi dengan kartu garansinya. Iya. Semua barang yang original itu harus ada serial numbernya, harus sama semua. Ketiga itu harus pas. Kalau tidak, Anda pertanyakan dengan penjualnya. Ini saya kasih tips ya. Sama manufaktur sebetulnya. Ada lagi manufaktur. Manufacturing. Kalau manufaktur itu biasanya selang dari masa pembuatannya itu lebih kurang 1 tahun paling lama. Iya. Jadi manufakturnya di pantatnya itu serial number ada, terus manufakturnya misalkan biasanya. MFG. Iya. Itu 2000 misalkan 2020. Sekarang baru 2021. Nah, berarti masih garansi. Iya. Tapi yang jadi masalahnya adalah second rasa baru ini benar-benar dibuat orang supaya untuk menekan harga, Pak. Satu menekan harga, Mas. Yang kedua, kalau saya bilang gitu, jarang orang ngomong SRB ini mereka jujur. Ini second loh. Udah ngomong second itu sulit. Biasanya apa? Karena mereka tahu, mereka memanfaatkan momen-momen 3-4 bulan ini kan lagi susah-susahnya tuh. Sulit banget sekarang. Sulitnya laptop low end ya. Yang prosesornya rendah. Jadi disclaimer dulu, laptop dengan harga 10 juta ke atas, 10 juta ke bawah. Yang artinya entry level sampai mid range. Itu harganya melonjak bisa sampai 30-40% lah ya. Kalau dari pasaran SRP ya, harga normalnya, misalkan itu yang tadinya cuma 3 jutaan sampai 3 juta setengah gitu ya. 3 juta 3 jutaan sampai 4 juta. Sekarang naiknya tuh sampai 5 jutaan. Luar biasa. Iya, bisa, jadi hampir 1,5 sampai 2 jutaan naiknya. Iya, berarti bisa 30 sampai 50%. 30 sampai 50%. Wow. Nah, di situ dimanfaatkan sama mereka itu. Mereka jualnya untungnya murah. Iya. Misalkan selisihnya masih wajar. Misalkan harga normal 3.500.000 misalkan ya. Nah, mereka orang nyari nih barang itu udah nggak ada lagi, udah discontinue. Kalau saya kan jual baru kan, udah nggak ada bu, adanya sekarang 5 jutaan, 5,2 atau sampai 5,5. Kaget mereka, shock. Oh nggak ada ya mas, ya nggak ada. Tiba-tiba begitu nggak ada, mereka keliling. SRB lah keluar lah. Carilah bahasa marketing yang SRB, bu di sini ada kok bu, tapi harganya 4,5-an. Tertarik orang, kok lebih murah nih orang. Karena orang image-nya murah dulu. Iya. Padahal dia nggak tahu setelah itu after sales-nya akan berbahaya atau riskan atau apa. Soalnya harga dulu. Sekarang begini. Sulit kita di dunia sekarang ini, khususnya di Indonesia itu, saya nggak banyak ini ya, nggak banyak bicara ya. Tapi di Bekasi 3 bulan belakangan ini semua rata-rata nyarinya kayak gitu. Second dan second rasa baru. Nah iya, second.
Bapak penjual baru, saya penjualan second. Betul. Nah, kita ini ya punya misi dan visi beda nih. Beda jalurnya nih, beda nih jalurnya. Ya, saya jual baru, Anda jual second. Jelas gitu. Yang jadi masalahnya adalah SRB ini adalah cara singkat untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Jelas. Dan yang kedua adalah SRB ini sebetulnya kalau dulu ya. Sebetulnya sih bisa-bisa aja dilakukan. Ya. Karena dulu itu kartu garansi atau garansi ketika berjalan itu masih bisa di-up. Oke. Atau pas pembelian. Ya. Bapak juga ngalamin ya kan? Waktu barang stok-stok lama. Betul. Terus sampai diperpanjang. Sampai diperpanjang, di exchange. Iya, di exchange. Extend warranty. Extend warranty. Betul. Jadi lebih panjang. Karena apa? Karena Windowsnya DOS. Windowsnya DOS, betul. Yang jadi masalahnya sekarang adalah Windowsnya ORI. Original. Jadi ketika dinyalakan, berjalan, betul. Ini saya makan juga, Bang. Oh ya. Baru satu ya, Bang? Ya. Untuk semuanya lagi difokus. Oh iya. Nunggu apa diganti? Nunggu aja. Tunggu aja. Gak apa-apa. Oke. Terima kasih ya. Mas. Nah, next ya, terus. Terus yang jadi yang ketika dinyalakan Windowsnya, garansi berjalan tuh. Itu dia. Makanya saya bilang, kalau orang yang mengerti dengan teknologi saat ini, belajar sedikit aja, searching ya di googling atau apa bedanya laptop original atau laptop baru, terus belinya di mana dengan laptop resmi atau enggak, perbedaannya. Setidaknya harus paham kayak itu. Nah. Apalagi laptop sekarang ini dilengkapi juga dengan selain Windowsnya original, Office-nya juga original. Nah, jadi mereka minta email dan passwordnya yang punya harus tahu. Jadi itu gunanya apa? Untuk registrasi. Itu mungkin seluruh dunia, satu nama itu, satu password, satu laptop. Maka, gue tuh kadang-kadang bingung loh sama orang-orang user nih ya. User ya. Ketika, kan dia beli Windows Ori. Windows Ori itu sebetulnya di Microsoft Store. Itu harus masukin account. Betul. Masukin account. Terus email. Apa? Office tuh membutuhkan email. Logikanya adalah, email itu kan adalah barang yang sangat pribadi. Sesuatu yang sangat pribadi. Betul. Yang seharusnya dibuat oleh diri sendiri. Betul. Soalnya kalau di kemudian hari terjadi masalah, Anda bisa mempertanggungjawabkan secara sendiri. Betul. Dan Anda bisa menyelesaikan. Jelas ke service center misalkan ditanya, passwordnya tahu, ininya tahu, bikinnya tahu, bahkan ininya tahu. Ini jadi masalahnya adalah pembeli sekarang kadang-kadang email aja minta dibikinin. Satu, yang kedua maunya simpel aja, cepet aja. Udah, yang penting gue pakai langsung. Karena kebutuhan tadi ya, zaman ini lagi dunianya ini sih. Work from home. WFA ya. Iya. Jadi memang benar saya pahami, tapi setidaknya maaf ya untuk kalian semua teman-teman atau siapapun yang ingin beli laptop, harus minimal tuh ada edukasi dulu lah, mengenal juga dengan laptop itu. Jangan main beli cuman punya budget sekian. Udah gampang urusannya nanti. Begitu rusak atau punya kendala, repot. Maksud gue, repot. Makanya gue bilang ya, gue bukannya menskreditkan merek lain. Iya. Tapi yang gue sangat senang adalah waranti yang dikelola oleh Apple. Apple jelas. Iya kan? Jelas. Dikelola oleh Apple ya. Apple bagus. Dia manajemen service centernya apanya semuanya bagus. Maintenance-nya bagus. Apple, kita ngomongin laptop ya. Berarti kita singkirkan dulu iPhone dan kita bicara adalah MacBook. Okay. MacBook adalah sesuatu yang benar-benar bahkan spare part-nya itu kalau nggak ori itu berbahaya. Chargernya aja contohnya. Iya. Chargernya memang gila harganya ya. Kalau umum merek-merek laptop umum, laptop chargernya itu semahal-mahalnya sekitar 200 sampai 400 ribuan. Iya. Ya semahal-mahalnya. Chargernya Apple itu bisa MacBook. MacBook paling tinggi bisa sampai 2 sampai 2,5 juta loh. Ya, di Apple Store-nya. Di Apple Store-nya. Gila. Nah, yang kedua, bisa beli satu netbook, Mas. Masalah waranti lagi. Chargernya doang. Masalah waranti MacBook adalah sesuatu yang gue kadang-kadang sekarang kalau gue beli MacBook ya, gue sebisa mungkin malah beli baru. Soalnya MacBook itu benar-benar ketika dinyalakan itu waranti berjalan. Betul. Iya kan? Betul. Tapi kan dan yang jadi masalahnya adalah kalau kita beli second, kita kan nggak tahu dia pembeliannya kapan. Bisa ngomong jujur atau bohong kan terserah. Betul. Itu Mas mengalami secara teknis. Karena selera Anda harus kayak gitu karena Anda udah tahu. Iya. Tapi bagi orang yang pengen lifestyle, gaya hidup, lingkungan, gue gengsi teman-teman gue pakai Apple brand Apple semua, gue juga mau pakai Padahal belum tentu bisa pakai tuh Macintosh, taunya
Windows doang, tiba-tiba pakai Macintosh bingung. Iya kan? Ada yang kayak gitu, Mas. Belum softwarenya kaget, belinya harus mahal. Softwarenya mereka mahal loh. Iya, Ya, karena kan? dia lisensinya itu mahal. karena dia harus di store-nya. Di store-nya langsung. Nggak. Nggak ada program-program exe bajakan gitu, susah. Nggak bisa, nggak dikerek-kerek itu nggak ada. Kalau yang bicaranya ngomong yang resmi ya, makanya saya bilang. Dan lucunya lagi, ada beberapa teknisi atau beberapa toko yang menginstalasi secara kopiannya Apple lebih mahal dari kita ngopi nginstal bajakannya Windows. Iya. Mahal banget. Normalnya orang 150.000 sampai 200.000. Ya kan? untuk Mereka untuk install ulang yang Windows. Ya. Windows masuk Office tuh. Udah include, udah lengkap tuh. Tapi begitu punyanya MacBook, Macintosh, itu harganya paling murahnya 600.000 sampai 2 juta. Iya. Gila, tergantung tipe. Bisa ngomong begitu teknisinya. Iya loh. Luar biasa itu. Itu makanya saya bilang hati-hati. Ya ini tadi ya, kebanyakan saya nggak bilang semua pedagang nakal. Ya kita nyebutnya oknum lah. Mereka memanfaatkan situasi ini tanpa kita sadari sebagai pembeli. Gitu. Tapi nanti akan nyesel nantinya. Saya akan nyesel. Pasti menyesal. Iya. Karena saya sendiri pernah ngerasain beli second yang benar-benar second sama baru sebaru-barunya. Second yang benar-benar second. Second yang benar-benar second. Benar-benar Saya second. nggak ngomong second rasa baru karena saya tahu second dengan kualitas kebutuhan saya dan saya punya duitnya segitu, budget kita. Iya, budget. Gitu kan. Tapi kan saya juga tetap konsultasi. Ini bagus nggak nih Mas? Misalnya kayak saya sebagai ahli second gitu loh. Iya kan? Saya nanya. Jangan cuma beli percaya begitu aja. Begitu 2 bulan tokonya bangkrut, nggak ada. Mau tanggung jawab kemana? Itu aja Kasian dewasa. kan? Cuma padahal selisihnya sama laptop yang barunya, padahal selisih paling 1,5 juta paling tinggi. Iya, 1,5 sampai 2 juta. Paling tinggi, ya kan? paling tinggi. Pada zamannya misalkan gitu ya, tahun itu ya, misalkan manufakturnya tahun 2019. Gue tuh bingung kadang-kadang begitu kayak gitu. Gue yang bingungnya adalah, gue kan main laptop second ya, udah... Bisa makan ya? Iya, gue main second udah 10 tahun lah. 10 tahun. 10 tahun di BCP ya. Wah kalau di luar tuh 11 lah. Punya anak udah gede tuh. Iya, udah SD lah Udah ya. SD, udah kelas 4, kelas 5 tuh. Nah, kalau punya anak. Nah, yang gue jadi masalahnya adalah orang-orang main laptop second itu biasanya adalah apa ya? Dia benar-benar permainan second tuh benar-benar menggiring opini bagi gue. Gue juga main itu kan. Ya. Penggiringan opini adalah, maksudnya adalah penggiringan opini adalah. Maksudnya gimana, Mas? Ini yang gue kasih sedikit pembelajaran aja sih ya, bahwa setiap laptop dan prosesor itu memiliki generasi. Oh iya, tingkatan generasi. Ya, betul. Yang jadi masalahnya adalah generasi di tiap laptop itu yang jelas adalah di Core i3 sampai Core i9. Nah, ya sekarang Core i9 ya. Di Intel. Oke. Di Radeon itu rumit banget tuh kalau orang yang nggak ngerti pasar. Jaraknya dapat. Ya. Jadi Core i3 sampai Core i5 sekarang, Core i7 sekarang itu gennya itu generasinya tuh sekarang sampai ke 11. Sudah ke 11 ya, baru. Kalau kita ngomongin i3 sama i7 generasi ke 11. Ya. Kita mundur ke bawah, Celeron. Kita bisa nyebutin generasi? Nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Ya. Saya belajar kenapa gue bilangin nggak bisa generasi kalau orang yang pemain laptop yang tahu adalah gue main laptop itu dari dual core seri T. Iya banget itu. T4400. 2009, 2010 ya? Iya. Iya, betul. Nah, terus seri sampai T, seri P. Masuk seri T, P. B, betul. Ya kan? Akhirnya masuklah seri N. Ya kan? Ya betul. Sekarang seri N aja N4000 sekian kan? Udah 4035, udah 4200. Nah, 4000 series kan? Ya, udah 4000 series. 4000 series. Yang dual core 4000 series ini kan juga diambil disadur di Radeon kan? Di Radeon juga. Kan juga betul. 1000 series, 2000 series. Iya, betul. 3000 series, 4000 series. Nah, yang jadi masalahnya mereka tidak tahu generasinya. Sebetulnya gini loh, kepala itu generasi. Ya, tips nih ya. Kan? Kepala itu generasi. Nah, ekornya itu biasanya tuh banyak tuh. Ya. Itu selang biasanya mereka produksi selang cuma 3 bulan, 6 bulan. Iya. Ya. Iya kan? Tapi yang penting pala depannya, betul. Kepala depannya kan. Semua teknologi itu adalah kepala depan. Kepala depan, betul. Iya kan? Betul. Kalau Anda mengenal handphone Snapdragon itu kepala depannya itu generasi apa? Series.
series. Iya, series. Iya kan, series. Snapdragon 6000 berapa Iya kan? gitu. Sama Series. sekarang udah 8000-an ya. 8 ribuan. 8.000. Yang apa flagship itu 8 ribuan, ya kan? Kalau yang mid range itu series 600-an atau 700-an. Ya. Iya. Di dunia laptop juga sama. Nah, kadang-kadang adalah orang tidak mengerti bahwa generasi itu apa. Apa bedanya dari setiap generasi. Gitu loh. Iya, betul. Nah, setiap generasi itu memiliki beda. Kenapa? Kalau kita bongkar itu nanometernya beda. Itu Anda bicara teknis ya? Teknisnya, nanometernya beda. Oke, kalau saya, banyak kan orang umumnya ini pembeli ya, ini Iya. pengalaman saya nih. Nah. Tipenya sama. Misalkan sama. seri, Oh iya. misalkan maaf nih, seri Asus misalkan contoh. X441 doang taunya M. Ya. Padahal kan itu dari mulai 3060. 3050. 3050. RAM-nya masih 2 GB. 441. Ya, yang dual core ya? Dual core. Oke. M kan M itu dual core kan. Kalau udah depannya U beda atau Ya. L gitu. Ya. Nah, itu i3 ke atas. Nah. Kalau seri M 441 gitu. Itu kan banyak, ada yang masih RAM-nya 2 GB, ada yang masih DOS, Iya. ada yang Windows 8. Sekarang udah RAM-nya 4 GB. Iya. Ya kan? Mereka nggak tahu, taunya serinya ini aja. Nah, begitu mereka taunya itu harganya murah, begitu sekarang kita ada, dia nanya itu barang yang lebih kurang udah hampir 2 tahun. Ya. Sekarang generasi beda nih. Saya kasih tahu yang ini barangnya, kaget harganya sedikit 3 juta. Sering tuh saya. Karena mereka ngerti indeks prestasinya mereka tuh pokoknya murahnya dulu. Iya. Sama dengan harga itu. Kalau bisa lebih murah, Gue dibilang nggak begitu. tahu ya, gue juga main di dunia laptop udah lama. Nah, Orang tuh kadang-kadang tuh lebih peduli pada handphonenya dibandingkan laptop. benar. Itu sering banget saya nemuin itu. Menurut gua ya lo boleh begitu karena menurut gua adalah hal pribadi itu biasanya di handphone dan kerjaan itu biasa di laptop dan mereka biasanya tidak tahu menahu lah urusan laptop. Ajang sosialita, Mas. Biasanya kalau Ya handphone iya. itu. Nah, kalau yang jadi masalahnya adalah ketika lo harus memperhatikan laptop lo. Yang tadi Pak Uya ngomong adalah setiap tipe itu ada generasi juga. Maksudnya betul. keluarannya. Bukan generasi, keluarannya. Keluarannya. Ketika lu nyebutin 441M, Banyak. itu dari keluaran dari 441M itu keluar tuh awal tuh tahun berapa sih? 2019. 2019. Iya. 2018 akhir. 2018 akhir Ya. sampai sekarang udah masih keluar nggak sih? Nggak ada, udah nggak ada. Berarti 2020. Bukan yang nggak ada ya, maksudnya nggak tahu apakah memang sudah tidak diproduksi lagi apa enggak. Ya. Tapi jelas sudah nggak ada nih. Ini di 2021 pasaran udah nggak ada. Ya, 2021 udah nggak ada. Jadi ketika lu beli 441M keluaran awal sampai keluaran akhir itu Sekarang. berkembang. Betul. Kenapa gue bilang gitu? Dari hard disknya yang dulu 500 GB, betul. sekarang RAM-nya ada 2 GB 1 masih. tera. Iya, Betul. RAM-nya 2 GB. Ya. DOS lagi. awalnya tuh keluaran pertama tuh DOS, hard disk gope, RAM 2. Ya, betul. Sampai keluaran terakhir hard disk 1 tera, Windows Ori, Ya. sama RAM 4 GB. Ya kan? Iya. Nah, itu yang jadi masalahnya adalah mereka tuh nggak tahu setiap keluaran. Itu. Taunya dia harga doang. Banyak kan umumnya itu pembeli, Mas, customer ya, calon pembeli. Itu cuman tahu harganya cuma 3 jutaan. Kok di sini cuma 3 jutaan ya, Pak? Mas. itu maaf. Nah, kembali lagi nih. Iya, ya. Itu mereka ngelihat, mereka canggih lah. Udah update ya dengan dunia per internetan. Iya, oke. Tapi mereka nggak bisa tahu update spek. di internet. Bisa ngelihat perbandingannya. Oh, murah nih. Begitu kenyataannya di lapangan, barang itu sudah ternyata udah 2 tahun, 3 tahun lalu. Nah, kita ngejelasannya capek. Banyak karena murah. Jadi seolah-olah kita nipu. Apaan kok di sini segini harganya? Saya cuma bisa akhirnya apa? Kita argumentasinya, ya udah Bapak, kalau memang Bapak merasa cocok di internet, beli aja di internet. Selesai. Loh, karena percuma kita jelasin sasaran mereka hanya di murah. Iya, mereka mengarahkan Mereka udah image mereka murah dulu. Iya. Malas, percuma kita Gue yang jelasin yang lebar. Yang gue bingungin adalah orang-orang itu kadang-kadang mereka melihat sebuah harga, Ya. mereka melihat sebuah artikel Ya. tanpa mereka melihat tanggal kapan terbitnya itu artikel. Betul. Kapan tanggal itu keluar. Betul. Udah gitu juga kan ada lagi yang bajingannya lagi yang memposting itu kadang-kadang mereka tuh orang-orang yang kayak gitu, yang second sebetulnya. Second rasa baru di Yang nipu posting. juga ada sih, ya. Iya. Di e-commerce gitu yang nipu juga banyak. Nipu banyak. Yang nipu juga banyak. Iya kan? Nah, Di situ yang jadi pertanyaan saya itu. Kenapa orang tuh tidak menelaah? Maksudnya dia udah pinter nih ya, tapi pinter tuh jangan setengah-setengah gitu loh.
Iya. Pinter tuh tuntas. Oh ya ada Google, apa bedanya? Oh kok di sini ada misalkan perbandingan lagi. Oh kenapa yang ini misalkan 5 juta? Kenapa yang ini 4 juta? Berarti kan dia harus tahu di situ. Kan harga nggak bohong. Makanya gue bilang kayak orang tuh males belajar. Contoh lah kayak kita di dunia laptop. Nah, ya kan? Saya di dunia laptop lebih teknisi. Lebih teknisi, betul. Nah, kita juga punya ada suatu bidang yang kita juga tidak tahu kan? Pasti dong. Contohnya misalkan sebut aja bidang kesehatan, otomotif. Kita punya referensi dari internet begitu. Pasti kita dapat referensi begini. Ketika datang mungkin ke suatu bengkel atau apotik, rumah sakit yang di bidang kesehatan, ternyata terjadi perbedaan informasi. Misinformasi. Nah, kita jangan lelah belajar lah. Betul. Maksudnya kita menundukkan kepala karena kita tidak tahu tentang bidang itu. Betul. Terus kita langsung nanya. Mas, kenapa sih di internet kok seperti ini? Apa sih bedanya? Iya, mendingan begitu. Gitu loh. Jangan langsung memvonis, wah gila nih toko mahal banget. Begitu. Nah, banyak. Iya. Kadang-kadang anjingnya di situ, Pak. Inilah yang pihak ketiga yang khususnya tadi saya bilang. Kita balik lagi ya, mundur lagi. Di saat pembeli tidak tahu dengan semuanya itu, tidak paham dengan atau tidak menguasai tentang dunia perlaptopan, tiba-tiba dia hanya dapat referensi dari internet, datang ke toko yang saya punya jualnya baru, yang update, yang barangnya masih fresh gitu. Dia nanyanya 3 bulan, 4 bulan lalu. Timbul orang ketiga. Ini loh barang lo, sebetulnya ini ada di sama gue. Udah. Pihak ketiga tuh siapa? Ya, yang orang pedagang yang lain. Pedagang lain yang SRB. SBRB lagi. SRB lagi. Bang SRB ya, itu benar-benar. Bagi saya tidak ada saat ini nggak ada yang menjual keuntungan itu bisa sampai mungkin lebih dari 1 juta untung itu hanya di SRB. Kalau laptop baru nggak ada. Untuk laptop entry level. Entry level ya. Itu kita bicara entry level. Tapi nggak tahu ya kalau jualnya high end atau yang gamers punya gitu. Itu nggak tahu. Itu beda. Itu relatif usernya bisa ditembak harga berapa. Nah, relatif juga gila aja jualnya gitu kan. Dan kebodohan dari usernya itu kan. User tadi saya bilang. Nah, itu satu. Nah, belakangan timbul ada lagi gini, Mas. Ada orang ini karena saking sulitnya barang, sulitnya barang. Saya nggak ngerti ya, dengan sulitnya barang ini nyarinya i3. Iya, oke, nyari Padahal i3. dari zaman dulu kalau kita orang mengerti dunia laptop 10 sampai 13 tahun lalu, laptop yang namanya Core i3 itu nggak pernah ada di harganya di bawah 5 juta. Iya, nggak pernah. Betul? Nggak pernah. Selama 10 tahun saya berkarir nggak ada. Yang namanya Core i3 di bawah 5 juta dari zaman dulu. Ini maaf ya, yang ini baru sekedar, kita bicara baru ya. Ini sekedar informasi aja, jangan sampai salah menafsirkan atau salah paham ya dengan harga. 5 juta itu semua merek. Ya kita bicara i3 yang standar ya. Belum ada VGA-nya loh, Mas. Belum standar ada. Ya. VGA-nya masih Intel Graphic. Itu pasti di atas 5 juta. Iya. Begitu orang nanya itu saat ini, kaget. Harganya sekarang itu bisa sampai yang standar lagi tadi i3. Iya. Itu paling murahnya itu hampir 8 juta, 7,5 ke atas. Itu i3 Hampir 8 share. juta i3 share. Gila kan? Storage-nya SSD. Kode Dan SSD ya. Tapi ada Udah juga 1 migrasi. tera. Oh, iya. Tetap ada 1 tera tapi menangnya apa? Di Full HD. Backlight cuma mana-mana gitu doang aksesoris. Iya, layar. Ada begitu, ada timpangan di situ. Fiturnya lah ya Nah, kaget ditambah. mereka. Taunya cuma 5 jutaan, kok kenapa jadi sekarang hampir 8 juta? Capek ngejelasin ya, Mas. Karena mereka makanya, gue bilang. disitulah dimanfaatkan. Oh, Bapak mau carinya budgetnya 5 jutaan. Ada Pak, keluarlah ditunjukin sama sales-sales begitu tuh. Ini oknum kita bicara. AMD dikasih. A9. Sama nih Pak, speednya malah lebih cepat. Ketawa Anda kalau Anda masih teknis mesti ngerti. Iya. Itu yang tidak bisa saya ini ya. Saya kontra batin saya kalau kayak gitu. Saya nggak bisa. Jual apa yang dia minta, tiba-tiba saya alihkan. Bukan benar sih mengalihkan, tapi Anda menipu secara nggak langsung kalau kayak gitu. Iya. Kenapa saya bilangin begitu? AMD seri A. Nah, Yang pernah saya coba. ya. Saya banyak coba generasi. Banyak AMD ya dari seri A. mulai Dari A4. dari A4 sampai A12 sampai A4, A6, A8. Kasih tahu informasinya. A4, A6, pertama A8. itu A4. Kedua itu ada A6. Ya kan. Wah, makanan saya datang. Ya. Bayarnya nanti Makasih, Mas. Bayarnya nanti sekarang. Nanti boleh.
Ya udah nanti aja. Ntar ya Mas ya. Oke. Makasih. Nah, pertama itu A4, kedua A6, ketiga A8, masuk A9. Ya. A8 pun ada 2. Ada yang 2 core, ada yang quad core dulu keluar. Iya, ada yang 2 tuh. Gua nggak ngerti ada A8. Saya perkembangannya itu harus tahu. A8 masuk A10, ada A10 kan? A10. Kenapa nih? Ada A12. Ada FX. Gue yang bingung ini adalah kenapa nih nomor ganjil adanya di A9 doang Betul. nih? Gue nggak ngerti. Dan lucunya lagi dia downgrade. Jadi single core. Ya iya, maksud gue A9 ini tujuannya tuh apa? Ah. Konspirasi lagi. Ya kan? Dia kan kumpulan A series genap. Tiba-tiba Kenapa nih ganjil muncul sendiri sendiri, gitu betul. loh. Itu pertanyaan besar. Yang kedua adalah lo kira AMD seri A itu benar-benar mirip i3, Iya. i7 atau i5? Jelas tidak. Enggak. Jelas tidak. Yang gua kasih tahu adalah kenapa sekarang Intel masih konsisten dengan seri i, ya kan? Sementara AMD itu sudah bermigrasi. Ya, Migrasi kemana? Ke Ryzen. ke Ryzen. Jelas ke Ryzen. Nah, Kenapa seri A itu dijadiin Ryzen? Ya karena itu tadi, saking banyaknya versi, saking banyaknya seri A itu, dari mulai A4 sampai A12, tidak mumpuni untuk buat kinerja, Mas. Intel tuh konsisten, dari dual core aja. Iya. Ya, dual core. Terus tiba-tiba langsung Core i3, itu range-nya lama loh. Sampai dia timbulin lagi, keluarin Pentium. Turun lagi, padahal kan di Intel Pentium itu, ya Pentium Gold, ataupun apapun namanya Intel Pentium, itu sebetulnya di Pentium itu, mereka memproduksi, tapi hanya khusus untuk di PC. Iya, kalau PC banyak modelnya. Pentium masih ada. Iya. Gitu. Tapi beda ya, bukan Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3 namanya. Bukan. Beda. Ini generasinya beda. Jadi takutnya ada juga yang merasa Pentium kan zaman dulu kalau lebih jadul. Ada yang ngomong gitu benar. Iya, zamannya benar. PC. Tapi Pentium yang chipset yang ditaruh prosesor di Intel itu di dunia laptopan saat ini, Pentiumnya Pentium Gold serinya itu beda. Wis, sama aja kayak sekarang. Emang kalau diomongin mundur, Intel doang mundur dengan bahasanya ya, bukan kinerjanya. Betul. AMD juga mundur dengan Athlon-nya. Athlon mundur, iya. Athlon Gold. Iya. betul. Athlon juga mundur dengan bahasanya ya. Mundur Athlon. Betul. Seri di bawah Ryzen. Betul. Kenapa gue bilangin seri A itu? Menurut gue ya, bukannya gimana ya. Menurut gue laptop AMD seri A itu nggak bagus lah kinerjanya. Oke, ini rekomendasi dari Anda ya. Kalau kata kasar gue ya, kasar gue tuh bapuk lah. Bapuk. Kenapa gue bilang bapuk? Mereka memperbaiki lagi dengan kata Ryzen. Muncullah Ryzen 3, 5, 7. Dan ada Ryzen 9. Ini kan bahasa itu marketing. Iya, buat menyetarakan Intel itu Core iya. i3, Core i3 dengan Ryzen 3. Core i5 dengan Ryzen 5. Core i7 dengan Ryzen 7. Core i9 dengan Ryzen 9. Itu kan sama bahasa marketing. Dia pengen menyetarakan. Ya, betul. AMD merasa bahwa seri A itu udah nggak mumpuni lagi untuk melawan. Betul. Secara bahasa, marketing, sama kinerja. Betul. Makanya dirubahlah ke Ryzen supaya menyebutkan angka yang sama. Iya, betul. Ya. Kalau misalkan Intel menyebutnya generasi, ya, AMD menyebutnya series. Series. Ya kan? 4000 series. Kalau di Intel Gen 11. Itu yang jadi masalahnya. Yang jadi masalahnya adalah orang-orang tuh nggak ngerti perbedaan setiap generasi. Sehingga mereka menyebutnya i3, ya i3. i7, i5, i5. Betul. Mereka tidak menyebutkan dengan belakangnya. Generasi berapa? Iya. Termasuk itu juga terjadi. Ryzen. Itu terjadi, iya. Mas, saya cari Core i3, tapi harganya 3 jutaan. Baru saya pasti nanya dong. Iya, baru Bapak, saya mohon maaf. Jangan tersinggung. Kalau udah ngomong maaf, berarti jangan tersinggung ya. Iya. Itu kan SOP-nya orang marketing. Bapak mohon maaf, mau second mau baru, Pak. Iya. Maksudnya marah, ya pasti baru lah. Kita jelasin dong, dengan adanya jadi tinggi gitu ya pasti baru lah. Pak, kalau kan kita nggak mungkin kita nyebutin alur mundur secara panjang lebar. i3 itu dari zaman dulu sampai 10 tahun lalu nggak ada yang namanya i3 itu harganya 3 jutaan. Iya. Akhirnya dia bikin kesimpulan sendiri. Loh, bukannya i3 itu 3 jutaan. Kalau i5 5 jutaan. Ada mas orang kayak gitu. Dia nentuin harga
Dalam hati saya, lo pikir bapak moyang lo yang punya gitu. Ya iya, lu kira yang bikin laptop Bikin lo gitu. keluarga lo. Iya, Core i3 3 jutaan. Kalau Core i5 5 jutaan. Iya. Ada mas, sampai saat saya lebih kurang 2 tahun belakangan ada yang begitu. Masih ada. Dan lebih lucunya lagi, saya pernah ada orang customer, untungnya waktu itu dia nanya ke staff saya. Waktu saya masih kerja di tempat yang lama, kebetulan dia promotor. Tanya, mas, mbak ini udah laptop Windowsnya sudah include Windows 9 belum? Windows 9 pak. Iya Windows 9, demi Tuhan. Windows 9, nggak ada pak Windows 9 kak. Ada ini kita masih pakai Windows 8. Kamu gimana sih? Dia ngomongnya gitu dengan nada tinggi. Kamu gimana sih? Kamu harus update dong. Zaman sekarang udah Windows 9. Come on, guys, siapapun anda, ya. Saya kasih tahu informasi nih. Kalau bego jangan kelewatan. Kalau tolol jangan terlalu merasa pinter. Windows 9. Windows tidak ada pernah ada ngeluarin Windows 9. Microsoft itu tidak pernah ngeluarin Windows 9. Ya, mudah-mudahan Anda masih selamat dan masih hidup nih saat ini. Gue jelasin lagi nih dengan ya. gayanya, arogannya dia ngomong mendikte staff saya. Dia ngomong begitu. Windows 9. Iya. Pertanyaannya gini, setelah Windows 8 diluncurin, Ya. diikuti dengan 8.1. 8.1, betul, Ya 8.1. 8,1 ya, kita bahasa Indonesianya. Sebenarnya poin Pak itu. Poin. Titik itu poin. Ya. Kenapa Windows mengeluarkan seri 10, Windows 10? Langsung Windows. Nggak Windows 9. Ya. Kan Windows 7 ke 8. Ya. Harusnya ke 9 dulu 9 dong dulu, baru betul. ke 10. Karena mereka rancu dengan kata-kata Windows 9 yang sudah dipakai di awal peluncurannya Windows 95 sama Windows 98. Betul. Makanya nggak dipilih Sejarahnya lah. begitu. Kenapa nggak dipilih lah kata dengan Windows 9? Jadi langsung Windows 10, Windows 10. Betul, Ya kan? itu sejarahnya begitu. Jadi bahasa marketing itu harus mereka udah pikirkan. Iya. Tapi Anda jangan itu sok bahasa yuno, marketing, gitu. itu bahasa marketing. Jangan sok tahu Windows 9 keluar. Kalau ngomongin Nggak ada Windows 9. Kalau ngomongin banyak produsen teknologi yang tidak menggunakan kata 9 loh. Betul. Kalau Anda menyebutkan iPhone, ada nggak iPhone 9? Ada? Nggak ada. Nggak ada ya? iPhone 7, 8, 8, 10. yang disebutnya X. X ya. 10 atau X lah terserah. Oke. Nah langsung masuk iPhone 11. Nggak ada iPhone 9. Gue nggak tahu ya kenapa. Cuma bahasa marketingnya adalah mereka sepertinya tidak mau dengan kata 9. Kalau 9 bukan, sebagian orang bilangnya 9 itu hoki loh. Iya. Gue nggak tahu kenapa 9 itu nggak dipakai. Tapi yang gue gituin adalah biasanya yang tidak memakai itu ya, ini teori gue aja ya, Teori, bisa ya. benar bisa salah ya. Oke, nggak apa-apa. Yang tidak memakai kata 9 itu adalah produsen-produsen atau Eropa. yang Eropa Barat. Oh, yang Barat ya. Amerika, Eropa. Tapi kalau 9 itu ke Asia Timur ya, Korea, China, ada ya, 9 masih banyak. Taiwan itu masih Masih banyak. eksis, angka 9 Masih eksis angka 9. Betul. Tapi di Barat, Amerika Serikat sama Windows kan Amerika Serikat. Betul. Apple Amerika Serikat. Iya. Apple ada menyebutnya itu tetap dirakit di China. Betul. Ini tetap penamaan itu harusnya dari Amerika Serikat. Iya, lisensi. Lalu lisensinya juga Lisensi, Amerika iya. Serikat semuanya. Betul. Gitu loh. Ya itulah makanya kita sekedar kita ini informasi atau ngobrol ini bukan sekedar apa ya menjas atau menghakimi atau sok pinter ya. Iya, kita bukan. berbagi pengalaman dan share karena banyak keluhan orang yang off air, maksudnya yang tidak bisa on air, maksudnya tidak bisa berbicara. Kita mewakili customer dan mewakili teman-teman semua, sebagian yang mengeluhkan tentang topik-topik ini gitu, masalah-masalah di topik ini ya kita jelaskan sekarang gitu. Nah, seperti disclaimer awal nih, harga Ya. laptop, Nah, kita balikin lagi ke harga laptop kenapa? naik. Terus harga laptop naik, terus langka. Ini kelangkaan dan kenaikan yang paling parah selama Bapak kerja nggak? Jelas. Bapak kerja berapa? 13 tahun. Oh, 13 tahun. tahun. Ya? 13 tahun saya kerja. Ini depresi saya ya. Saya Ya. sebagai orang marketing. Teori saya- Bapak, teori Bapak saya apa? ya. Ini pendapat saya. Kenapa laptop langka? Kenapa laptop di Indonesia langka? Saya kadang-kadang berpikirnya gini. Kalau sebagai produsen laptop, apapun mereknya, Asus, Acer, Lenovo, mereka setiap hari pasti produksi dong, Pasti. ya kan? Hmm. Dari yang low budget
ya yang entry. Ya, dari entry level flagship lah yang, nyebutnya. Sampai yang high end. Jadi kalau kita bicara normal harganya itu dari kesar 3,5 jutaan ke atas, sampai puluhan juta ke atas. Tapi bicara aja sekarang ini dengan adanya alasan tanda kutip pandemi, karyawannya juga mungkin dikurangin, tingkat produksi berkurangin juga karena bahan baku mahal, segalanya mahal, apapun gitu ya. Jadi kita nggak tahu nih benang merahnya kemana nih kusutnya ini, perputaran ini kayak kita benang merahnya nggak tahu nih. Tapi secara logika, kalau semuanya serentak, ya kenapa hanya yang entry level aja? Itu yang gue bingungin, kenapa entry level doang? Pertanyaan saya itu. Sampai sekarang ini kita nggak tahu nih. Laptop murah nggak jadi murah sekarang. Ya mungkin ada teman-teman yang bisa komen atau yang nge-like atau yang bisa dukung atau bisa kasih jawaban. Iya. Sampai saat ini saya belum tahu kenapa mesti di entry level. Dunia perlaptopan ini nggak ada, dan kalaupun ada harganya gila tadi saya bilang, dari mulai yang pasarnya cuma 3 jutaan tiba-tiba jadi 5,5 juta, dan itu bikin shock kita loh. Dari yang 3 jutaan sampai jadi 5 jutaan ya? 5 jutaan. Dan itu barangnya langka. Dan barangnya pun langka. Dan orang masih tetap buru tapi barangnya langka. Nah, jadi gue nggak tahu biasa. Gue nggak tahu ya selama pandemi ini ya. Gue beberapa ngeliat artikel dari tahun 2020 ya khususnya ya, dari Oktober sampai Desember ya. Katanya permintaan laptop itu meningkat. Oke, setuju. Oke, mungkin gue setuju dengan peningkatan laptop. Tapi kan produksi laptop juga tetap jalan dan kompetitor juga banyak kok. Ya iya. Misalkan Anda mintanya cuma laptop, saya potong dulu. Misalkan minta meningkat di laptop Asus. Kalau orang berpikirnya cermat, Asus yang nggak ada mesti tunggu 2 tahun atau 3 tahun ke depan, cari aja yang lain dulu. Iya, maksud kan gue karena gitu. pendesakan permintaan kan. Iya. Kalau kita berpikir cermat, ya smart people lah. Kalau gue maksudnya ngomongin di dunia handphone ya kan. Ada istilah goib ya. Goib, ya kan? Istilah goib kan. Goib. Tapi kan terjadi pada merek dan tipe tertentu. Misalkan Xiaomi waktu mereka ngeluarin Poco lah yang terakhir kita ngomongin, Poco X3. Itu kan sempat goib tuh. Karena permintaannya banyak. Tapi kan yang lain banyak. Iya. Yang lain ada. Maksud gue. Kenapa di dunia laptop tuh kayak langka gitu, maksud gue? Kayak termakan ini ya, termakan latah gitu. Wah, langkanya barangnya bagus. Semua tipe, semua merek, semua tipe, bukan tipe, yang di bawah 10 juta ya? Semua merek dan semua tipe yang di bawah 10 juta itu langka. Gue pernah denger dari siapa ya, gue lupa. Katanya bahwa spare part di China-nya itu mengalami kenaikan harga, khususnya layar yang masih HD kan. Kan mayoritas laptop yang di bawah 10 juta kan masih HD kan? HD, betul. Yang Celeron HD ya masih HD. Karena takutnya nggak ngerti HD itu HD. Yang HD itu katanya mengalami kenaikan harga. Tapi yang gue bilangin kan, ya oke lah kenaikan harga. Tapi kan Full HD juga banyak di laptop entry level. Dan mereka juga kenaikan harganya tuh nggak wajar. Nggak wajar, betul. Dan gue bingungin nih, sekarang gini lah, kalau kita mundurin 13 tahun Bapak bekerja, ini yang paling parah menurut Bapak. Ya. Ada nggak yang parah kedua atau parah ketiga? Atau yang dulu juga mengalami kelangkaan pada tahun ini, terus harga naik? Kalau dulu itu bukan kelangkaan pendistribusian barangnya ya, dalam artian dari prinsipalnya nih, barangnya nggak ada. Ini dulu kelangkaan dari toko saya sendiri. Oh ya, itu berarti mungkin sendiri. Manajemen internalnya, nggak ada barang atau nggak sanggup beli. Ya. Nggak sanggup beli, bos saya atau atasan saya yang punya perusahaan nggak sanggup beli, akhirnya atau nggak di-cut dulu, kemudian kita ada kayak gitu lah. Itu masalah internal. Tapi kalau masalah ini menyeluruh loh. Ini dunia saya akuin. Ya, tapi maksud saya gini, berpikirlah bijak juga, tapi gini, ada orang-orang yang memanfaatkan momen ini, jangan gila juga lah. Kalau Anda memang berjualan dengan sehat, yang tadi saya bilang tadi, kita muter lagi ya. Kalau memang lagi kondisinya musim lagi mahal-mahalnya, ya kan, lagi mahal-mahalnya laptop atau langka, ya bijaksana lah. Oh iya Pak, kalau Bapak mau nih kita ada second, harganya murah. Daripada Anda bilang, oh ini ada Pak laptop yang Bapak cari ada, dia nggak nyebut itu second atau enggak ya, yang penting tapi harganya terjangkau Pak. Padahal harganya bedanya sama kita itu yang pada saat sekarang naik itu cuma beda 500.000. Atau beda 1 juta lah.
Itu SRB signifikan gitu ya? Padahal SRB. Saya kan rasa baru. Zaman dulu pernah ada barang PI. Anda pernah dengar ya? Ya PI. PI. Jadi barang yang tidak masuk legalitasnya itu tidak masuk di garansinya itu Ya, tidak ke distributor resmi. Iya, misalkan merek dagangnya itu Asus tuh bukan Asus Indonesia yang ngeluarin. Betul. Atau Lenovo bukan Lenovo Indonesia. Ya. Itu yang kayak gitu-gitu perlu juga kita harus informasikan, jangan sampai salah paham. Karena kalau Anda bicara budget, pikirkan dulu matang-matang. Budget itu sesuai dengan kebutuhan Anda, atau Anda nabung lagi untuk beli sesuai dengan kebutuhan Anda. Gue takutnya nih Pak, gue takutnya teori gue aja sih ya. Omongan-omongan ini ada urusan dengan pemerintah juga bisa jadi. Maaf importir ya. Importir ya. Importir lebih ke importir dan pengusaha. Penguasa dan pengusaha. Iya. Penguasa dan pengusaha. Saya ulang lagi, penguasa dan pengusaha. Dan gue pikirnya adalah, gue takutnya ini terjadi sama kayak awal pandemi masker. Oke, bisa jadi. Gue takutnya begitu. Bisa jadi. Gue takutnya sekarang Penimbunan. Itu penimbunan. Iya kan? Ya. Ini ada beberapa, di sini gue yakin pasti ada yang diuntungkan nih. Pasti. Ini Mas. Momen, gue Pasti. nyebutnya momen dah. Pasti, Mas. Bapak 11-13 tahun, saya 10 tahun. Ya. Kita berapa kali ngelewatin momen-momen yang ada dapat cuan besar nih di sini. Oke. Kita juga akuin. Kita nggak mau nafik ya, karena Iya. memang modalnya tinggi dan barangnya langka. Barangnya orang langka, permintaan jual segitu. banyak. Ya, kita dituntut untuk jual juga lebih sesuai dengan yang tidak diharapkan kita juga sebetulnya. Nah, iya. Tapi mau nggak mau itu tuntutan. Ini jadi masalahnya adalah gue takutnya kalau masker kemarin kan nggak berlangsung lama ya. Betul. Beberapa Sebentar bulan. doang kan? Iya, sebulan 2 bulan Iya. doang kan. Iya. Tapi kalau ini Kalau sekarang dari bulan Oktober sampai sekarang Februari kok kayak nggak membaik nggak gitu. membaik dan malah makin hilang, makin banyak hilang. Nah iya. Ini sekedar informasi lagi ya, laptop yang Celeron untuk di laptop ya, kita bicaranya laptopnya ya, bukan netbooknya, itu hilang. Netbook pun juga langka, yang RAM-nya 4 GB, harddisknya 500, itu langka netbook. Semua merek. Nah, dalam terus satu toko, bukan toko bapak aja, yang lain juga semua toko sama. Terus khususnya laptop yang masih pakai harddisk atau pakai SSD itu yang harganya di bawah 4 juta juga hilang. Iya. Terus itu Intel, kita bicara Intel ya, Intel dual core atau Celeron nyebutnya. Nah, terus yang AMD E2 yang paling rendah lagi dari A4 juga, A4 dan E2 itu udah nggak ada. Sampai terakhirnya itu Athlon, seri Athlon juga itu kurang, udah nggak ada. Itu range harganya dulunya normalnya itu 4 jutaan doang. Ya. Sekarang kalaupun ada bisa sampai 6 juta. Gila kan? Gila kan? Anda biar tahu aja. Gue yang jadi masalahnya adalah Kayak ajas manfaat gitu loh. Jadi manfaatkan gue ini, takutnya tapi ini nggak dimanfaatkan siapa gitu loh. Ya, itu yang kita nggak ngerti juga benang merahnya ini kemana. Bapak sales. Saya ya sales. kan? Kalau saya berpikirnya gini, pernah saya berpikir negatif tentang bos saya atau tentang Pasti. orang-orang. Bos kan maunya untung aja, karena gini. Iya, nggak transparan mohon takutnya. maaf nih kan. bos ya, mohon maaf nih bos. Kalau kita berpikirnya sebagai karyawan kan kita kerja digaji sama dia. Iya. Dapat nggak dapat, ya lo harus kerja, harus jualan. Dituntut harus jualan dong. Kalau nggak lo makan gaji buta namanya. Tapi kan yang namanya sales kan tidak berharap dengan gaji doang, tapi kan ada insentif. Insentif itu dari hasil penjualan kita, dikumulatifin, ya dikumpulin selama sebulan dapatnya berapa, dipersenkan, dikalikan, nilai nominalnya itu keluar. Di situ kita berharap. Nah malah berharap lagi mungkin gaji kita tuh nggak seberapanya dengan insentif kita. Itu enaknya jadi sales. Tapi pada saat sekarang ini pandemi ini udah berapa bulan ini dengan barang langka begini, tapi kita jual marginnya tinggi, profitnya tinggi, bos akan berpikir, ah udahlah, lo nggak ada barang aja lo pada lancar kok jualan bagus. Akhirnya apa? Bisa jadi loh, ini konspirasi, kita bicara konspirasi. Bisa jadi dia disetting gitu, barang yang untuk daerah, misalkan saya nih di BCP, kan toko bos saya juga nggak 1-2, bisa banyak. Ada hampir 13-an gitu, pokoknya lebih dari 10. Bisa jadi yang pendistribusiannya yang di sini yang lagi lancar, nggak usah kasih barang dulu, kasih aja sama yang lain juga. Ini satu fenomena, maksudnya saya pemikiran saya busuk saya ya, nah, negatif saya gitu. Nggak apa-apa, negatif saya, bilangnya lagi makan nggak apa-apa. Lagi makan nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kondisinya saat ini dengan saat yang kita tidak duga lagi, bisa jadi memang bos saya biasanya makan paket dalam 1 minggu, makan paket misalkan dapat barang itu 1000 unit, ternyata sekarang cuma 200 unit.
Ya. Dibagi 10 toko misalkan bos saya. Mau nggak mau kan dikit-dikit. Kalau baginya rata, tanda kutip ya. Ini poin yang kedua, kalau baginya rata. Ini soal pembagian nih jadi masalahnya nih. Jelas, pasti ada pendistribusiannya yang aneh di sini. Ya. Yang itu tadi saya bilang, kan bos juga nggak bodoh, bos juga pasti pikir untung. Dan bos juga berpikirnya gini, dengan adanya barang cuma 200 unit, sementara misalkan di BCP, wah gue ngapain gue ngasih banyak-banyak dia, biasanya gue kasih cuma 20, sekarang gue kasih 5 aja, mereka marginnya bagus kok. Bisa nutupin hasil toko kok, sewa toko dan nutup, bisa gak bayar gaji karyawan, ya udah gue kasih yang lain. Itu pemikiran picik saya gitu loh. Bisa jadi dong? Iya bisa. Nah, lepas argumentasinya bos kan, oh nggak begitu, emang barang kita langka kan, ya bos is the boss. Iya, kita nggak tahu distribusinya ke dia. Iya. Iya kan? Itu yang kita pikirkan sekarang. Saya kadang-kadang dengan berpikir sempat kayak gitu. Kondisi kayak gini, tuh laptop second pun oke ya. Saya sebagai laptop second juga jualan juga beberapa permintaan ada. Tapi ingat lagi di tengah pandemi begini, daya beli masyarakat rendah. Ya. Betul. Bukan daya belinya nggak rendah. Daya belinya justru malah lagi banyak. Cuman yang entry level, budget yang mereka tahu itu cuma di bawah 4 juta. Sementara giliran barangnya langka, yang dicari itu ya, yang dicari itu yang harganya tadi di bawah 3, yang aslinya harganya di bawah 4 juta, barangnya langka, nyaris nggak ada, begitu ada dikasih di pendistribusiannya dikit, dan kalaupun ada harganya, gila bisa sampai 5,5 jutaan. Bayangin. Emang laptop. Jadi bukan gimana, ajaib gitu. Ini kayak momen pemanfaatan momen dan ajas apa ya, meraup keuntungan sebesar-besarnya bagi orang yang itu tadi ya, saya yang diuntungkan, pengusaha dan penguasa itu, saya nggak tahu lah itu apa namanya. Ya mereka yang punya birokrasi. Iya sih. Betul dong. Kayak ekspor impor kan mereka yang lebih tahu. Iya. Ya kan. Nggak mungkin juga mereka nggak tahu di pasar lagi langka. Tolong dong. Masa nggak bisa prioritas? Nggak mungkin. Makanya. Tapi kalau ditimbun, saya berpikirnya gini, kalau ditimbun dengan yang entry level itu, yang harganya di bawah itu, dia nimbun, mau nimbun berapa lama sih mas? Makanya gue bilang, ini nimbun atau gimana? Iya, yang gue jadi masalahnya adalah kita berapa kali nyebutin momen ya. Kalau nyebutin momen, kita dulu pernah, jadi gini ya, ada selama-lamanya paling sebulan. Ada satu produsen laptop, sekarang masih laptop, dulu main di smartphone. Main di smartphone, betul. Itu ngelempar dulu ke anak yang PC, anak laptop. Anak laptop. Smartphone-nya. Betul. Dan kita juga dapat momen saat itu. Betul. Ya kan? Lagi bagus-bagus ya. Lagi bagus-bagus saya jualan. Tapi yang jadi masalahnya adalah ini kayak momennya tuh kayak sulit kebaca. Betul. Oke, ini pandemi. Saya mengerti ini pandemi. Tapi kalau soal permintaan pasar, jadi bingung kita. Iya. Ini barang kemana? Iya. Di mana? Iya. Atau nggak ada kejelasan. Dan beberapa kali saya muter artikel. Iya. Sebetulnya distribusi ini yang salah dari luarnya, yang nggak ada. Iya. Atau di Indonesianya nggak ada. Atau di negara lain, saya juga nggak nyebutin negara lain karena saya nggak dapat referensinya. Iya. Dan bisa jadi begini juga. Ini faktor yang berikutnya, yang ketiga atau keempat yang saya lupa. Bisa jadi barang itu, kalau misalkan dibilang ditimbun yang low end-nya ya, yang harganya entry level itu ditimbun, saya rasa enggak ya. Tapi bisa jadi begini, sama seperti dengan prinsip suzon kita sama bos kita, barang yang langkanya dengan kondisi barang yang sudah tidak ada, mau nggak mau kan diproduksi tetap yang high end-nya, yang mahalnya takut nggak laku dong. Akhirnya mau nggak mau menuntut orang ya, langsung end user itu beli aja deh yang mahal aja deh, secara kepaksa. Daripada nungguin lama, dengan cara apa? Sistem pembayaran sekarang banyak. Ada kredit, ada pakai kartu, ada pakai kartu kredit juga, ada pakai leasing maksud saya kredit. Kan banyak. Yang penting duit, misalkan nih, Mas Obel nyarinya budget cuma 4 juta. Ternyata 4 juta barangnya nggak ada. Beberapa lama, saya bilang, wah nggak bisa dipastiin Pak. Aduh, saya butuhnya urgent. Ya udah Pak, kalau Bapak urgent, mendingan beli aja Pak barangnya yang ini Pak, yang harganya yang 8 juta, 9 mending juta. 10 jutaan 10 aja juta lah. Pak. Puas, Bapak aman dan udah yakin pasti barangnya bagus. Tapi kan bagi saya nggak bisa, nggak cukup. Kredit finance aja Pak. Iya, pakai finance. Itu masih mending Pak finance. Sekarang banyak pay later. Itu lagi. Pakai elektronik pay later lain lah. Gila kan? Dan semakin banyak rumitnya ini ya semakin sulitnya keuangan masyarakat. Teknologinya makin canggih, ya kan? Sosial media atau apapun, sistem pembayaran udah makin canggih nih. Tapi barang yang dicari itu susah. Kita tetap jadi kayak orang mundur lagi. Gitu.
Jadi ibarat kata kita pengen belajar canggih dengan segala fasilitas yang teknologi berikan untuk kita belajar, tapi fasilitasnya barangnya sendiri nggak ada, tersendat. Begitu kan? Aduh gila nih. Ini siang ini daging semua loh kalau nyebutnya loh. Daging semua ya? Isinya daging semua. Oh jelas. Informasi semua. Karena gini, bukan ocehan belaka. Kita jarang untuk ngomong biasanya kan kita joke ke sehari-hari kita. Iya. Ini mohon maaf juga kasih tahu. Ini topik saat ini ada request dari teman, makanya iya, gitu. Oke, request silakan dari ya. teman banyak. Teman-teman bagi yang ingin like, dislike atau apapun, Iya. terus silakan, silakan. Atau pengen milih tema, milih request tema, silakan. Ini permintaan dari teman juga. Terima kasih sudah request ini ya. Karena kita sortir ada sekitar 4 orang ya menanya soal ini 4 orang ini. 4 orangan lah. Dan ya ini makanya kita kegelisahan tentang keresahan mereka sebagai pembeli dan sebagai penjual juga sama. Jadi kita mewakili di sini. Gitu aja. Mudah-mudahan ya apa yang kita omongin bermanfaat untuk kalian semua gitu. Dan siang ini isinya daging semua. Isinya daging semua. Dan gue kayaknya udah terlalu lama juga ya kita untuk bikin teori-teori konspirasi gini. Kita nggak usah pakai kata-kata terakhir, tapi saya mau nanya. Ya. Dikit aja nih. Ya. Bapak kalau sekarang nih jualnya kemana? Kalau lagi barang langka gini? Saya jual. Saya lebih percaya jual ke teman. Jual ke teman ya Pak? Teman. Bukan ke user? User jarang. User jarang. Cuma 1-2 lah. Tapi ada bisa jadi kalau jualnya ke user 1-2, jadi 12 biji itu bukan user sih menurut saya. User rakus itu. Mungkin user. Mungkin user. Dealer. Udah, Oke lah kalau gitu. Kita selesaiin aja di acara Ngobel. Obrolannya Obel.